Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu 26 Juni 2022, hari Minggu biasa yang ke-13. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 9, ayat 51 sampai dengan ayat 62. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur dia. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut Engkau kemana saja Engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut Engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil yang kita dengar tadi dikisahkan bahwa pada awal perjalanan, Yesus mengutus beberapa murid mendahului ke sebuah desa di Samaria untuk mempersiapkan kedatangannya di situ. Namun, orang Samaria di situ tidak mau menerimanya. Mereka menolak. Nah, dalam alam pikiran dulu, penolakan terhadap tokoh yang diagungkan atau dikeramatkan seperti Yesus serta-merta mendatangkan kutukan. Karena itu, Yakobus dan Yohanes sebagai murid Yesus ingin berbuat seperti yang lazim dilakukan, yakni mengucapkan kutukan terhadap orang Samaria. Memang, saudara saya terkasih, dalam pandangan umum orang Yahudi, orang Samaria itu patut dikutuk karena tidak lagi memeluk ajaran yang benar, maksudnya ajaran agama Yahudi. Yakobus dan Yohanes berpikir dengan cara itu. Orang Samaria mereka anggap tidak mau menerima ajaran yang benar, yang dibawa guru mereka, dan oleh karenanya patut dikutuk seperti dulu. Tetapi sikap intoleran ini justru tidak disetujui oleh Yesus. Ia justru menegur mereka. Saudara-saudari yang terkasih, berpikir dalam kerangka menyampaikan ajaran yang benar dengan sikap intoleran haruslah hati-hati, karena dapat mengurung orang dalam angan-angan mempertobatkan dengan mengancam kutukan. Sadarilah bahwa sering maksud baik berakhir dengan mengutuk orang yang tak berpendapat sama, terang-terangan, atau secara tak langsung menjelek-jelekan keyakinan orang lain. Dalam warta Injil hari ini justru Yesus melepaskan ikatan-ikatan atau pola pikir seperti itu. Yesus mengajak orang mengikuti dirinya untuk mewartakan kerajaan Allah. Ia mengajarkan Tuhan itu Maha Rahim.
Oleh karenanya, orang yang mau mengabarkan kehadirannya tidak boleh mengancamkan hukuman, apalagi mengutuk orang atas namanya. Kemudian, saudara yang terkasih, dalam kisah Injil selanjutnya bicara tentang mengikuti Yesus. Seorang yang mau mengikut Kristus dan mengabarkan kerajaan Allah itu dituntut penyerahan diri secara total sejak awal. Penjelasan dari The Nafari Bible akan warta yang kita dengar tadi, Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas bahwa untuk menjadi seorang Kristen, pengikut Kristus, tidaklah mudah. Seseorang harus mau keluar dari situasi nyaman dan ia harus menyangkal dirinya demi memberikan tempat yang utama kepada Tuhan. Ajaran Yesus ini bermaksud untuk menempatkan Allah di atas segalanya di dalam hidup ini, melebihi siapapun dan apapun. Saudara-saudara yang terkasih, ungkapan ini dapat dimengerti jika kita melihat suatu kenyataan ini. Seorang pasukan yang sedang bertempur di garis depan pada medan pertempuran untuk membela atau melayani negaranya tidak dapat pulang ke kampung halamannya untuk mengubur ayahnya yang meninggal. Jika tugas membela negara dapat menuntut sedemikian rupa kepada seorang prajurit, maka terlebih lagi kita yang melayani Kristus dan gerejanya. Juga saudara-saudara yang terkasih, dalam warta Injil tadi dikisahkan seseorang yang lain yang mau mengikuti Kristus dengan satu syarat, yaitu bahwa ia diperbolehkan untuk berpamitan dengan keluarganya. Tuhan Yesus yang mengetahui kedalaman hati setiap orang, mengetahui bahwa di balik ungkapan itu sebenarnya hatinya masih belum memutuskan akankah ia mau mengikuti Kristus. Menanggapi permintaan seperti itu, Yesus mengajarkan kepada kita agar mau memusatkan perhatian sepenuhnya kepada Allah, tanpa keraguan dan tanpa alasan cadangan. Kesetiaan kita kepada Tuhan dan kepada misi yang Tuhan percayakan kepada kita harus memampukan kita untuk menghadapi rintangan apapun. Maka, saudara-saudara yang terkasih, orang yang bersedia mengikuti, tetapi minta kelonggaran waktu karena ada kewajiban mendesak, yakni menguburkan ayahnya. Maksudnya masih ada kewajiban moral dan sosial yang sulit dielakkan. Orang ini sebenarnya mau mengikuti Yesus, tetapi nanti saja bila sudah bebas dari kewajiban yang tak bisa ditinggalkan begitu saja. Jawaban Yesus berupa pepatah, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Apa artinya? Orang mati kan tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi mengubur. Walau perkataan ini sekilas terdengar kasar, tetapi ini hanyalah gaya bahasa yang digunakan Yesus pada saat itu untuk menjelaskan bahwa orang mati di sini adalah mereka yang mempunyai interest atau minat hanya kepada hal-hal yang fana dan yang tidak punya penghargaan terhadap apa yang sifatnya ilahi dan kekal. Saudara-saudara yang terkasih, Santo Yohanes Chrysostomus mengatakan bahwa ungkapan tersebut bukan untuk mengesampingkan tugas kewajiban kita terhadap orang tua, tetapi untuk menyadarkan kita bahwa tidak ada yang lebih penting daripada hal-hal surgawi, dan hati kita harus melekat pada hal-hal itu dan tidak menanggalkannya walaupun hanya sekejap saja, walau alasannya terlihat cukup mendesak. Kewajiban manusiawi tidak dilepaskan, melainkan justru dijadikan bagian dalam mengikuti Yesus dan mewartakan kerajaan Allah, yakni panggilan mewartakan iman bahwa Tuhan itu Maha Rahim. Kemudian yang lainnya, saudara-saudara yang terkasih, seperti yang kita dengar tadi, menyatakan diri mau mengikuti Yesus, tetapi ingin berpamitan terlebih dulu dengan keluarganya. Sekali lagi, jawaban Yesus berupa pepatah yang intinya mengatakan orang yang mendua perhatiannya tidak cocok bagi kerajaan Allah. Bagaimana penjelasannya?
Perhatian mendua memang tidak membuat orang tenang, khususnya dalam mengikuti panggilan. Namun penyelesaiannya bukanlah dengan cara menyingkirkan salah satu. Memang untuk sementara waktu, bila yang satu dilepas, orang akan merasa dapat lebih memusatkan diri. Tetapi sadarilah, nanti akan muncul perkara lain yang lambat laun akan membelah perhatian. Saudara-saudara yang terkasih, penyelesaian yang diajarkan dalam dialog ini bukan ditujukan untuk menghilangkan perhatian yang sudah ada dan mengisi dengan kepedulian baru, dengan tekad mengikuti Yesus dan niatan mengabarkan kerajaan Allah. Yang diajarkan ialah menyatukan perhatian dan kepedulian yang sudah ada dan membuatnya makin menjadi bentuk nyata mengikuti Yesus dan mengabarkan kerajaan Allah. Kata orang sekarang, mengintegrasikan kehidupan dengan panggilan mengikuti Kristus dan wartanya tentang kerajaan Allah. Maka saudara-saudara yang terkasih, jelaslah apa yang dapat kita renungkan warta Injil hari ini, di mana kita semua sebagai pengikut Kristus harus selalu menyadari yang utama adalah melaksanakan panggilan Tuhan tanpa harus mengesampingkan tugas kewajiban moral terhadap yang lain. Melakukan tindakan atau perbuatan baik terhadap sesama sekaligus menjadi ungkapan dan bentuk nyata dari mewartakan kerajaan Allah itu sendiri. Maka jelaslah saudara-saudari yang terkasih, apa yang dapat kita renungkan dari warta Injil hari ini, di mana kita semua sebagai pengikut Kristus harus selalu menyadari yang utama adalah melaksanakan panggilan Tuhan tanpa harus mengesampingkan tugas kewajiban moral terhadap yang lain. Melakukan tindakan atau perbuatan baik terhadap sesama sekaligus menjadi ungkapan dan bentuk nyata dari mewartakan kerajaan Allah itu sendiri. Semoga hal ini menjadi kesadaran yang terus-menerus ada dan melekat dalam keseharian hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, kami menyadari bahwa menjadi orang Kristen atau pengikut-Mu bukan sesuatu yang mudah untuk dijalani. Hanya dengan rahmat kuat kuasa-Mu, kami akan mampu untuk melaksanakan apa yang Kau inginkan, yakni menjadi pewarta kabar gembira di dunia ini. Maka curahkanlah selalu Roh Kudus-Mu atas diri kami, dan doronglah kami untuk selalu bersemangat dan bersukacita sebagai murid-murid-Mu di zaman sekarang ini. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.